Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Suli Aulin dari bagian patologi anatomi. Saya mendapat tugas dari ketua bagian untuk memberikan mata kuliah tentang adaptasi dan jejak sel. Ya. Saya minta mungkin karena ini adalah suatu pelajaran dasar untuk dapat diperhatikan ya, karena kalau kalian nanti tidak menguasai pelajaran dasar ini, kalian akan sulit sekali untuk mengikuti pelajaran berikutnya tentang neoplasia ya, tentang infeksi, baik itu neoplasia yang jinak atau yang ganas, karena istilahnya kalian harus ngerti dulu kenapa hal-hal itu bisa terjadi. Ya, saya mulai. Jadi yang akan menjadi materi kita hari ini adalah adaptasi, kemudian jejak sel, akumulasi intraseluler, dan selular aging ya. Tapi mungkin nanti akan lebih banyak ke 3 yang pertama. Ya. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa sel itu adalah struktur fungsional yang paling kecil ya. Tetapi untuk menjalankan proses keseimbangan atau fisiologis ya suatu sel di organ tubuh kita, di semua organ tubuh kita, itu sel itu harus memerlukan keseimbangan ya, baik itu keseimbangan fisiologis ya, kemampuan untuk sel mempertahankan struktur selnya, kemudian dalam kapasitas mengatur metabolisme ya. Nah, makanya apabila ini bisa seimbang ya, baru akan terjadi suatu yang namanya hemostasis ya. Apabila tidak terjadi keseimbangan atau salah satu saja itu berubah, maka hemostasis itu tidak akan terjadi. Nah, sel itu dapat mengubah suatu keadaan fungsionalnya ya sebagai respon terhadap stresor atau tekanan ringan dalam mempertahankan hemostasisnya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu stresor dari luar terhadap sel, maka sel itu dapat beradaptasi. Sama seperti kita. Misalnya kita jalan-jalan ke tempat daerah yang dingin, maka kita akan beradaptasi untuk menggunakan jaket. Jadi sel juga akan melakukan respon terhadap stresor untuk mempertahankan hemostasisnya ya. Nah, tetapi apabila stresornya itu berat atau berlebihan, maka sel akan melakukan proses adaptasi ya. Itu akan menyebabkan adaptasi. Juga bisa menyebabkan terjadinya suatu jejas. Tetapi jejas ini ada 2 macam. Ada yang jejas yang reversible, ada yang jejas yang irreversible. Nah, kalau yang reversible seperti namanya, jadi dia bisa kembali lagi seperti sel normal. Sedangkan kalau yang irreversible itu tidak akan berubah menjadi sel normal kembali. Nah, untuk jejas irreversible itu akan dibicarakan oleh dokter pengampu lain, Dr. Citra Dewi, sedangkan saya akan menjelaskan tentang adaptasi saja dan jejas reversible ya. Nah, jadi apabila terjadi perubahan lingkungan, baik itu internal atau eksternal dari sel, dia akan menyebabkan tekanan atau stres pada sel ya. Maka sel akan melakukan respons selulernya dalam fungsinya menjaga hemostasis yang seperti saya katakan tadi. Sebetulnya proses inilah yang menjadi basis seluler terjadinya suatu penyakit ya. Jadi apa yang terjadi dalam semua penyakit sebetulnya adalah ini ya, suatu respons seluler dari sel ya. Nah, kalian tahu supaya kita kalian tidak lupa, mungkin saya mengulang sedikit tentang struktur sel ya. Struktur sel itu seperti kita tahu ada yang paling luar ini adalah membran
membran plasma ya, ini membran plasma ya yang luar. Kemudian di dalamnya ada sitoplasma, yang ini yang merah pink-pink ini sitoplasma. Kemudian ada inti, nukleus ya. Di dalam nukleus ini ada yang namanya nukleolus atau anak inti, yang biasanya nanti pada saat terjadinya proses-proses malignansi, nukleoli ini akan nukleoli ini akan menjadi besar dan sangat mencolok ya. Nah, kemudian di dalam sitoplasma itu banyak sekali kita temukan organela-organela ya. Kalian mungkin sudah belajar dulu di SMA, ada mitokondria, ada lisosom ya, ada badan Golgi, ada ribosom, ada retikulum endoplasmik ya. Nah, kemudian banyak sekali ya yang lain-lain, endosom dan lain-lain. Nah, dan ini penting karena sebetulnya inilah yang akan kita pelajari selama di PA ya tentang sel ini. Nah, untuk ini bisa kalian baca apa fungsi-fungsinya ya. Misalnya kalau di mitokondria itu misalnya untuk generasi energi, untuk proses apoptosis ya. Kemudian retikulum endoplasmik itu untuk sintesa membran ya. Kemudian nukleus untuk regulasi sel, untuk proses-proses proliferasi, transkripsi DNA dan lain-lain. Nanti ini kalian baca saja apa yang ada di dalam sel, macam-macam fungsi dari organelanya ya. Nah, untuk berfungsi secara normal sel hidup itu harus memelihara yang seperti saya bilang tadi membran plasmanya ya. Karena seperti kita tahu bahwa membran plasma itu ibaratnya dinding rumah ya, dinding rumah. Jadi dia harus dilindungi supaya kita yang di dalam rumah itu menjadi aman. Nah, begitu juga di sel ya. Jadi sel itu harus memelihara membran plasmanya sebagai penghalang antara lingkungan internal dan eksternalnya. Nah, dan kita tahu juga sel itu harus menyimpan informasi genetik ya di dalam DNA. Dan informasi genetik ini ada di dalam inti ya, di dalam nukleus. Kemudian juga harus memelihara struktur dan fungsi berbagai organelanya, karena seperti kita tahu tadi bahwa banyak sekali fungsi-fungsi dari organela intraseluler tadi ya. Nah, apa yang akan kita pelajari? Jadi yang kita pelajari apabila sel ini mengalami stres, dia akan stres ringan ya, dia akan mengalami adaptasi. Nah, tetapi kalau batas-batas adaptasi sel itu sudah terlewati, maka dia akan terjadi sel injury namanya, jejas sel ya. Atau bisa juga dari normal sel apabila stimulusnya ya, stimulus atau stresor dari luar itu sangat berat, maka sel-sel normal itu bisa langsung terjadi jejas sel. Nah, tetap jejas sel ini ada dua macam. Kalau dia ringan, dia akan bisa menjadi jejas yang reversible, akan balik lagi kepada sel normal. Tetapi apabila jejas sel ini berat atau progresif, dia akan menjadi jejas yang irreversible. Nah, ini akan dibicarakan nanti ya setelah saya. Maka sel akan mengalami nekrosis atau apoptosis ya. Cukup ngerti sampai sekarang, sampai ini cukup ya? Masih bisa dipahami? Ya, ini macam-macam dari respons selular responnya ya. Apabila terjadi misalnya penurunan kebutuhan ya, peningkatan stimulasi dari misalnya faktor-faktor pertumbuhan dan hormon, dia akan menjadi hiperplasia dan hipertrofi ya. Kemudian apabila terjadi penurunan nutrisi atau penurunan stimulasi akan menyebabkan atrofi, misalnya ini yang kita akan pelajari ya. Kemudian
apabila terjadi iritasi kronik, dia akan menjadi metaplasia. Ya. Nah, sedangkan apabila terjadi penurunan dari suplai oksigen, ya, injury dari chemical, bahan-bahan chemical, atau infeksi mikrobakterium, ya, yang bersifat akut, dia akan menyebabkan bermacam-macam lagi respon selulernya, ya, seperti pembengkakan sel, fatty changes, ya. Kemudian kalau berikutnya dia akan menjadi jejas-jejas yang irreversible. Nah, ini contohnya. Ini contoh adalah normal miosit, ya, miosit dari jantung, ya. Nah, pada orang-orang yang mengalami overload, ya, respon terhadap misalnya pada orang-orang yang hipertensi, terjadinya proses hipertrofi. Hipertrofi ini sel-sel miositnya akan menjadi besar, ya, akan menjadi besar. Contohnya ini kita lihat, ini yang normal dinding jantung, yang dinding depannya, tebal dindingnya hanya 1 sampai 1,5 cm. Pada saat hipertrofi dia akan menjadi lebih dari 2 cm. Ya. Tetapi apabila normal miosit ini mengalami sel injury, maka akan menyebabkan kematian, infak, makanya akan menyebabkan iskemik, ya, yang sangat berakibat fatal, ya, bagi manusia kalau terjadi infak atau iskemik pada otot jantung. Ya, macam-macam adaptasi seluler itu ada 4 macam. Yang pertama yang kalian harus ketahui adalah hipertrofi, kemudian hiperplasia, atrofi, dan metaplasi. Nah, ini harus tahu apa bedanya, ya, masing-masing akan kita bahas. Nanti saya akan berikan beberapa contoh yang mungkin bisa supaya kalian lebih mengerti, ya. Nah, tetapi saya paling senang dengan skema ini. Saya ambil dari buku Underwood, ya. Sebetulnya dengan satu skema ini kalian sudah bisa membayangkan apa sebenarnya sih hiperplasi itu, hipertrofi, dan kombinasi dari hipertrofi dan hiperplasi, ya. Jadi kalau ini misalnya sel yang normal, kalau terjadi hiperplasi, dia jumlah selnya yang bertambah banyak, ya. Tetapi ukuran selnya itu tetap. Ukuran selnya tetap, hanya dia menjadi lebih banyak. Berbeda dengan hipertrofi. Kalau hipertrofi itu ini selnya, ukuran selnya yang semakin besar, ya. Tetapi jumlahnya tetap. Nah, tetapi bisa juga dia terjadi gabungan antara hiperplasi dan hipertrofi, sehingga selnya yang bertambah banyak juga bertambah besar, ya. Jadi ini bagi saya enak, ya, untuk menjelaskan dan mungkin lebih mudah diingat, ya. Kita bahas satu-satu. Jadi definisi hipertrofi saya seperti bilang tadi bahwa membesarnya suatu sel yang mengakibatkan membesarnya suatu organ, ya. Jadi apabila terjadi pembesaran dari sel, maka apabila banyak, maka akan menyebabkan pembesaran dari organ juga, ya. Hipertrofi ini dapat bersifat fisiologis dan patologis, ya. Sebabnya misalnya karena peningkatan kebutuhan fungsional, karena ada stimulasi faktor pertumbuhan, bisa juga karena stimulasi hormonal, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya hipertrofi fisiologis itu pada uterus ibu hamil. Nah, bagaimana uterus ibu hamil yang normalnya tadinya uterus itu hanya sebesar telur ayam, dia akan menjadi semakin besar, ya, dengan berjalannya waktu pembesaran janin, ya. Kemudian kalau otot juga pada para atlet, misalnya mungkin banyak masih adik-adik yang juga sering nge-gym, ya, supaya ototnya besar. Nah, itu sebetulnya yang diharapkan adalah supaya ototnya itu menjadi hipertrofi, ya.
Nah, tetapi hipertrofi itu makanya bersifat reversible. Apabila adik-adik sudah tidak melakukan gym lagi, olahraga lagi yang intens, maka ototnya akan semakin kecil, ya, kecil kembali, ya. Nah, kemudian untuk hipertrofi yang patologis, yaitu tentang seperti saya bilang tadi adalah pembesaran jantung. Biasanya karena terjadinya hipertensi sistemik atau penyakit-penyakit pada katup aorta, ya. Nah, mekanismenya apa sih? Mekanismenya karena hipertrofi ini adalah akibat peningkatan produksi protein-protein di dalam selnya, ya. Jadi dia akibat peningkatan produksi protein. Ini contohnya. Jadi nanti kalian bisa lihat ini di uterus, ya. Jadi ini uterus normal, wanita normal, ya. Nah, kalau uterus orang kehamilan dia akan membesar, ya. Ototnya ini sel-sel miosit, sel-sel otot polos, ya. Leiomyosit. Kalau kalian lihat bentuknya spindle-spindle, intinya uniform, ya, intinya itu cigar shape. Jadi dia oval lonjong, cigar shape. Tetapi kalau dia mengalami hipertrofi, dia akan selnya akan semakin besar, ya, semakin besar. Sitoplasmanya semakin luas, selnya menjadi semakin besar, ya. Nah, cukup jelas tentang hipertrofi? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Tidak, dokter. Ya, oke, ya. Nanti tolong ada wakilnya, ya, paling enggak kelompoknya, ya, tolong direspon, ya, atau siapa gitu. Karena saya agak sulit, biasanya tatap muka, biasanya saya bisa interaksi, ini karena daring dan jumlahnya sangat banyak, mungkin agak sulit, ya. Tapi saya berharap bisa ngerti semua, ya. Yang kedua, kita pelajari tentang hiperplasi. Jadi kalau hiperplasi itu apa? Jadi dia bertambah, jumlah selnya yang bertambah. Kalau jumlah selnya sudah bertambah, maka organnya itu akan menjadi semakin besar, ya. Hiperplasia juga bisa bersifat fisiologis, bisa bersifat patologis. Nah, kalau yang fisiologis misalnya karena hiperplasi akibat hormonal, ya. Apa contohnya? Contohnya proliferasi epitel kelenjar payudara, ya, pada orang-orang yang pubertas, kemudian pada masa kehamilan. Jadi kalau kita tahu mungkin dulu pada saat masih kecil kita belum punya kelenjar susu, ya, pada wanita, ya. Nah, kemudian nanti setelah dewasa payudaranya akan semakin besar. Nah, itu proses yang terjadi adalah terjadinya proses proliferasi dari kelenjar-kelenjar susu, ya, payudara. Nah, begitu juga di kehamilan. Jadi kalau kita melihat ibu-ibu yang menyusui, nah selain mengalami perubahan bentuk selnya, dia juga kelenjar-kelenjarnya akan semakin banyak, ya, untuk memproduksi air susu bagi yang untuk bayinya, ya. Kemudian hiperplasi kompensasi. Jadi hiperplasia itu bisa terjadi juga pada orang-orang yang mengalami pengangkatan organ-organ tertentu, misalnya pada hepar, ya. Orang yang habis direseksi heparnya, maka sel heparnya itu akan berproliferasi, akan tumbuh kembali, gitu, ya. Nah, kemudian pada penyembuhan luka. Nah, kenapa kita pada luka bisa sembuh? Karena sel-sel fibrosit dengan bantuan fibroblast itu akan proliferasi untuk proses penyembuhan, ya, penyembuhan luka. Jadi
sebetulnya ini adalah suatu yang fisiologis terjadi. Nah, ini contohnya. Ini adalah kelenjar payudara ya. Ini adalah duktus, kemudian ini duktus, kemudian ini ada asini payudara. Nah, pada saat terjadinya laktasi atau kehamilan, maka asini ini akan semakin besar ya, proliferasi. Nah, ini pada saat kehamilan dan laktasi, makanya kita akan melihat ada sekret ya di dalam kelenjarnya. Kemudian pelapisnya berupa epitel apokrin ya, dia menghasilkan kelenjar-kelenjar susu, air susu, lipid-lipid ini ya, yang putih-putih ini akan dikeluarkan ke dalam lumen sehingga bisa keluar melalui puting susu ya. Kemudian hiperplasia yang patologis ya, banyak sekali hiperplasia patologis. Yang pertama yang sering kita temui adalah hiperplasia endometrium ya. Hiperplasia endometrium ini adalah akibat ketidakseimbangan antara hormon estrogen dan progesteron. Sering terjadi pada wanita-wanita yang premenopause ya, di mana keseimbangan hormonnya itu sudah mulai terganggu ya. Dan hiperplasia endometrium ini ada dua macam. Ada yang tipikal, jadi yang biasa ya, ada yang atipikal. Yang atipikal ini adalah suatu prekursor untuk menjadi adenokarsinoma pada endometrium ya. Nah, jadi hiperplasia endometrium itu ada dua macam, ada yang tipikal, ada yang atipikal ya. Yang atipikal bisa menjadi prekursor untuk terjadinya adenokarsinoma endometrium. Nah, biasanya kalau kami gejala klinisnya apa, Dok? Gitu ya. Kalau biasanya dokter obgyn itu akan melakukan kuretase. Kenapa? Karena biasanya pasien mengalami perdarahan, ya, perdarahan abnormal di luar siklus haid. Kemudian dokter obgyn biasanya melakukan kuretase dan sediaannya diperiksa di PA. Apabila kami bilang bahwa hiperplasia endometrium atipikal, nah maka biasanya nanti dokter obgyn itu akan melakukan operasi histerektomi karena kemungkinan untuk menjadi ganas itu sangat tinggi, ya. Nah, kemudian hiperplasia bisa juga terjadi, contohnya pada skin wart ya. Skin wart ini kalau bahasa sehariannya kutil ya, kalau kutil gitu ya. Jadi dia di mana epithelial squamous-nya itu akan menjadi sangat hiperplasi. Kemudian ada contohnya lagi benign prostatic hiperplasia. Mungkin nanti ini bisa kita lihat ya pada saat praktikum. Seharusnya sih praktikum kalian bisa melihat preparat langsung, tapi karena daring mungkin terpaksa kita lihatnya foto-foto juga ya. Kemudian limfoid hiperplasi ya. Limfoid hiperplasi adalah suatu respon stimulasi dari antigen ya. Bila ada antigen yang masuk ke dalam tubuh kita, kadang-kadang kita suka mendapatkan ada pembesaran kelenjar getah bening ya. Nah, ternyata setelah dioperasi kita dapatkan adalah limfoid hiperplasi ya. Ini contohnya. Ini skin wart ya. Jadi kalau misalnya ini adalah epitel kulit normal ya, kalian lihat sangat tipis ya. Biasanya hanya 8 sampai 12 lapis ya. Ada stratum corneum, ada granulosum, ada spinosumnya ya, tapi nggak terlalu banyak. Tetapi kalau pada skin wart ini kalian lihat ya, ini kutil ya, verruca vulgaris kalau bahasa kedokterannya. Itu akan terjadi hiperplasi ya. Kalian lihat ini sangat banyak epithelial squamous-nya ya.
Nah, ini adalah suatu contoh hiperplasia yang patologis. Nah, kemudian pada endometrium, ini adalah endometrium normal ya. Jadi ini lumen, ini ada stratum compactum, stratum spongiosum, stratum basalis, dan ini myometrium. Jadi ada 3 lapis kalau yang normal di endometrium ya. Nah, tetapi pada saat terjadi hiperplasia yang tadinya jarak antara kelenjar satu dengan kelenjar lainnya itu berjauhan ya. Nah, pada saat hiperplasi dia semakin banyak ya. Malah kadang-kadang berdekat-dekatan ya, ada kayak budding gitu, ada tonjolan-tonjolan dari kelenjarnya. Kemudian semakin dekat antara jarak satu, malah kalau yang atipikal biasanya dia sudah back to back. Jadi saling berdekatan antara satu kelenjar dengan kelenjar yang lain. Ini adalah prostat ya, contohnya hiperplasia prostat. Nanti kalian bisa lihat ini sediaannya. Ini adalah asini prostat yang hiperplasi. Kita lihat bahwa epitelnya menjadi infolding ya, menjadi masuk ke dalam lumen ya. Nah, ini epitelnya adalah pelapisnya adalah epitel kolumner. Di bawahnya itu ada sel yang tidur-tidur ini adalah sel basal ya. Sel basal. Kemudian ini yang merah-merah di tengah-tengah lumennya adalah corpora amelacea. Nah, stromanya berupa jaringan ikat fibromuskuler ya. Ini stroma ya, ini stroma. Jadi ini berupa jaringan ikat fibromuskuler. Jadi kalian lihat bahwa kelenjarnya itu tersusun back to back ya, banyak sekali, semakin banyak. Ini pada biasanya BPH ini pada laki-laki dekade ke-7 ya, yang dengan gejala retensio urin. Nah, biasanya ini yang terjadi ya. Jadi terjadi hiperplasi. Baik itu kelenjarnya bisa juga disertai dengan hiperplasi dari stroma jaringan ikat fibromuskulernya. Ini contoh folikuler hiperplasi ya, folikuler hiperplasi. Jadi kalau kalian nanti buka histologinya, biasanya limfolikel ini hanya ada di korteksnya ya, di bagian korteks. Dia tersusun rapi di bagian korteks. Tapi kalau pada hiperplasi bukan hanya di korteks, kadang-kadang di parakorteks sampai ke bagian medula dari kelenjar getah bening itu ada bentukan-bentukan limfolikel ya. Ini limfolikel, kemudian germinal centernya ini di bagian dalam, ini germinal center sangat aktif ya. Di sini banyak sel-sel imunoblast ya, sentroblast, sentrosit di dalam germinal center ini, dan salah satu tandanya adalah banyak ditemui tingible body macrophage. Ini tingible body macrophage ya, yang kelihatannya agak besar-besar ini ya. Ini contohnya pada folikular hiperplasi. Nah, mekanisme hiperplasi ini terjadi karena problematik oleh pengaruh faktor pertumbuhan ya, karena ada faktor-faktor growth factor. Nanti kalian bisa cari growth factor apa saja ya. Ada EGFR ya, ada VEGF ya, macam-macam, dia tergantung apa yang berperannya di mana ya. Jadi macam-macam, nanti kalian cari aja nih faktor-faktor pertumbuhan apa ya. Kemudian terjadi peningkatan pembentukan sel baru dari sel-sel punca jaringan ya. Jadi dari sel-sel stem cell-nya itu terjadi pembentukan sel baru. Yang berikutnya, yang ketiga adalah kita tunjukkan dengan atrofi ya. Atrofi itu adalah penyusutan ukuran sel ya. Akibat hilangnya substansi sel, tetapi selnya itu tidak mati. Jadi dia cuman, kalau bahasa umumnya tuh menciut aja, mengecil ukurannya ya. Nah,
Jika jumlah sel yang mengecil itu dalam jumlah banyak, maka akan menyebabkan organ-organ tubuh kita tuh menjadi mengecil juga ya. Atrofi juga sama, bisa fisiologis, bisa patologis ya. Penyebab atrofi macam-macam. Yang pertama bisa penurunan penggunaan organ atau atrophy of disuse ya. Jadi misalnya orang-orang yang sakit lama ya, orang-orang yang kena stroke misalnya, nah itu tidak pernah dipakai kakinya, biasanya dia mengalami atrofi ya. Hilangnya inervasi ya, misalnya pada pasien-pasien poliomielitis ya, ada gangguan, nah itu bisa juga terjadi atrofi ya. Berkurangnya suplai darah, nutrisi yang inadekuat, misalnya pada orang-orang anak-anak yang KKP ya, kurang kalori protein, kita sering melihat anaknya sangat kurus, ceking ya. Nah, itu sebetulnya terjadi atrofi pada sel-selnya, makanya dia kelihatan sangat kurus ya. Kemudian hilangnya stimulasi endokrin ya, proses penuaan juga bisa menyebabkan atrofi atau proses penekanan pressure ya. Nah, ini contohnya. Jadi otak ya, otak aja itu pada proses penuaan dia akan menjadi atrofi ya. Jadi kalau posisi girus-girus otaknya seperti kalian yang masih muda-muda ya, ini masih bagus seperti ini ya, girus-girusnya enggak terlalu dalam ya, masih bagus sekali. Nah, kalau sudah tua, dia girus-girusnya semakin cekung ya. Kemudian otaknya menjadi mengecil ya. Ya, kalau saya di tengah-tengah lah ya. Kalau kalian masih bagus-bagus seperti ini, jadi seharusnya untuk menerima pelajaran mesti lebih hebat ya, karena masih sel-sel otaknya masih bagus ya. Sebentar. Nah, ini contohnya yang saya bilang tadi atrofi ya, ekstremitas karena tidak dipakai dia menjadi kecil ya. Kemudian bisa juga uterus pada wanita menopause. Jadi wanita yang menopause uterusnya juga akan menjadi kecil ya. Nah, ini contoh-contohnya bisa kalian. Nanti kalau kalian kurang jelas mungkin bisa mencari gambar-gambarnya supaya bisa lebih mengerti ya. Nah, ini adalah atrofi endometrium. Nanti insya Allah kepada saat praktikum kalian bisa lihat ya. Seharusnya seperti bilang tadi ada 3 lapis ya dari endometrium. Nah, sedangkan pada atrofi endometrium biasanya hanya endometrium basalisnya saja. Kelenjarnya menjadi kecil-kecil ya, sedikit jumlahnya. Dan yang khasnya kadang-kadang ada beberapa kelenjar yang mengalami dilatasi kistik. Jadi sering disebut endometrium kistik atrofik. Jadi selain dia atrofik, dia juga ada bentukan-bentukan seperti kista-kista ya kelenjarnya. Jadi endometrium kistik atrofik. Nah, mekanisme atrofi ini merupakan kombinasi dari penurunan sintesa protein dan peningkatan degradasi protein ya. Penurunan sintesa protein itu karena penurunnya aktivitas metabolisme dan terjadinya degradasi protein seluler ya. Terutama pada pathway ubiquinin proteasome ya. Ini yang paling sering menyebabkan terjadinya proses atrofi. Yang berikutnya yang 4 adalah metaplasia ya. Metaplasia ini adalah suatu perubahan reversibel ya dari satu bentuk sel dewasa, apakah itu epitelial atau mesenkimal, yang digantikan dalam bentuk sel dewasa lainnya ya. Nah, kalian harus tahu apa sih sel epitelial ya.
macam-macam sel epitelial seharusnya kalian sudah belajar di histologi, di sitologi ya. Sel squamous ya, sel squamosa, baik itu yang simplex atau yang kompleks. Kemudian sel kolumner, sel kuboid, sel kolumner berlapis semu atau pseudostratified ya. Sedangkan kalau yang mesenkimal itu apa? Tulang ya, tulang rawan, jaringan ikat fibrokolagen, jaringan adiposa atau jaringan lemak itu adalah kelompok sel-sel yang mesenkimal. Jadi kalian harus tahu mana yang epitel, mana yang mesenkimal ya. Nah, jadi metaplasia ini paling banyak ya terjadi pada penyakit sebetulnya. Jadi sel kolumner misalnya menjadi sel squamosa. Ini yang paling banyak ya. Sel kolumner menjadi sel squamosa. Tapi sel squamosa juga bisa menjadi sel kolumner ya. Nah, dan yang harus kalian ingat bahwa penamaan metaplasia itu misalnya ya, saya sebut metaplasia squamosa ya. Yang disebut itu adalah yang akhirnya ya. Berarti dia sebelumnya bukan sel squamosa ya. Jadi sel kolumner menjadi sel squamosa. Kalau yang sel squamosa menjadi sel kolumner, bisa dia disebut metaplasia misalnya intestinal ya pada barat esofagus misalnya. Jadi yang harus diingat penamaan metaplasia itu adalah yang ujungnya, yang jadinya ya. Contohnya apa? Contohnya yang bisa menyebabkan metaplasia adalah asap tembakau ya. Asap tembakau itu dapat mengkonversi epitel kolumner pseudostratified ya, pelapis dari saluran pernafasan itu kan adalah epitel kolumner pseudostratified, berlapis semu ya, bersilia. Dia akan menjadi epitel squamosa kompleks di saluran pernafasan ya. Makanya disebut dia mengalami metaplasia squamosa ya. Nah, makanya kalian hati-hati kalau ada misalnya adik-adik yang suka merokok, hati-hati karena asap rokok itu bisa menyebabkan metaplasia squamosa. Nanti metaplasia squamosa ini bisa menjadi atipik ya. Atipikal metaplasia kemudian menjadi displasia, dia menjadi lesi-lesi prekancer ya. Kemudian menjadi sel-sel kanker, karsinoma sel squamosa. Biasanya banyak pada orang-orang yang merokok. Walaupun perjalanan itu tidak langsung ya, lama, membutuhkan waktu tahunan, puluh tahunan ya. Tapi berkaitan dengan ini saya mungkin harus mengatakan juga karena saya sangat prihatin sekarang karsinoma paru yang dulunya itu hanya pada dekade ke-6, ke-7 ya. Sekarang pada usia dekade ke-3, ke-4 sudah sangat banyak orang dengan kanker paru ya, masih muda-muda sekali. Dan setelah saya tanya, ada yang sudah merokok mulai mungkin masih di SD ya, masih sekolah pada saat SD. Itu sudah merokok. Jadi paparan asapnya sehingga pada masa-masa produktif justru dia sudah kena CA paru. Dan sampai sekarang CA paru itu bukan saya nakutin. Sampai sekarang itu CA paru itu walaupun obatnya katanya sudah canggih-canggih, paling bisa rata-rata tuh harapan hidupnya hanya 1 tahun ya, 1 tahun lebih sedikit ya. Nah, jadi itu mungkin yang perlu kalian pertimbangkan kalau yang masih ada suka merokok ya. Nah, kemudian contoh yang lain, infeksi kronis pada endoservik. Nah, kita tahu bahwa pelapis endoservik adalah epitel kolumner sekretori ya, yang menghasilkan musin ya. Dia akan menjadi
menjadi epitel squamosa. Makanya namanya tetap metaplasia squamosa, ya. Nah, berbeda dengan Barrett esophagus. Barrett esophagus pada orang-orang yang menderita reflux dari asam lambung atau GERD, ya, itu dapat mengubah di esofagus itu kan pelapisnya adalah epitel squamous complex, ya, tetapi tidak berkeratin, dan dia akan berubah menjadi epitel intestinal, ya, kolumner intestinal. Nah, dia itu epitel kolumner dengan sel goblet, makanya namanya disebut metaplasia intestinal, ya. Jadi jangan keliru, nama belakangnya itu adalah hasil akhir dari metaplasinya. Nah, ini contohnya, ya. Ini pada metaplasia squamous. Jadi ini pada saluran pernafasan. Ini adalah epitel pseudostratified bersilia. Ya, ini kalian ada lihat selianya. Pseudostratified karena apa? Selnya satu tapi intinya tuh banyak, ya, seperti bertingkat-tingkat, makanya disebut pseudostratified bersilia. Dia akan mengalami metaplasi menjadi epitel squamous, ya. Kenapa? Karena epitel kolumner atau epitel pseudostratified ini kan kondisinya tuh lebih lemah, ya, dibanding epitel squamous complex. Makanya kalau kalian perhatikan di tubuh kita itu, Tuhan itu sudah memberikan kita perlindungan yang bagus. Makanya seperti kulit itu pasti ada pelapisnya epitel squamous complex kan, berkeratin. Nah, kalau sudah masuk ke arah bibir, oral, bukal, nah dia epitel squamous complex yang tidak berkeratin. Masuk lagi ke dalam saluran pernafasan pseudostratified. Tapi kalau udah saluran cerna di bagian dalam, biasanya dia jadi epitel kolumner, ya. Jadi itu kalian harus paham dulu, ya. Ini yang di saluran pernafasan. Nah, yang seperti saya bilang tadi, ini masih bagus. Kalau bisa jadi atipik, jadi displasi, terus bisa jadi ganas, ya. Ini contohnya pada Barrett esophagus. Ini ada esophagus, ini adalah gaster, ya, yang ini gaster. Nah, apabila asam lambung itu masuk ke dalam esophagus, dia akan menyebabkan Barrett, ya, Barrett esophagus. Jadi merusak ini, jadi ini berubah menjadi intestinal. Nah, ini squamous, pelapis esophagus. Ini adalah pelapis dari kardiak, ya, mukosa, ya. Jadi dia berubah menjadi epitel yang harusnya squamous jadi kolumner, ya. Nah, tetapi metaplasia juga bisa nggak, ya, kalau metaplasi itu hanya di sel mesenkimal? Bisa, ya. Jadi bukan hanya sel epitel saja yang bisa mengalami metaplasia. Jadi jaringan ikat, ya, juga bisa terjadi metaplasia, ya. Jadi adanya kartilago tulang atau jaringan adiposa atau jaringan mesenkimal yang strukturnya tuh selalu tidak ada. Contohnya pada myositis ossificans, ya. Jadi pembentukan jaringan tulang di dalam otot atau jaringan lunak lainnya. Jadi seharusnya kan kalau di dalam otot tuh nggak ada tulang, ya. Maksudnya itu di dalam sel ototnya, di serabut ototnya. Tetapi pada kasus-kasus myositis ossificans, misalnya pada injuri, ya, atlet yang sering mendapat injuri atau trauma, dia bisa terjadi suatu proses myositis ossificans. Contohnya ini, ya. Jadi ini adalah otot sebetulnya, tetapi karena ada injuri, dia terjadi pembentukan tulang. Ya, ini adalah osteosit, ya. Osteosit, kemudian di pinggir-pinggirnya ada osteoblast. Ini yang osteoblast rimming, ya. Seharusnya ini nggak ada nih di dalam otot, tetapi ternyata
bisa terjadi metaplasi ini. Dan ini bukan tumor ya, ini proses injury ya. Jadi mekanisme metaplasia bukan merupakan suatu hasil perubahan fenotip dari sel yang telah berdiferensiasi, melainkan suatu mekanisme reprogramming ya. Jadi dia adalah suatu mekanisme reprogramming dari stem cell atau sel-sel punca yang telah ada di jaringan normal atau dari sel mesenkimal yang belum berdiferensiasi pada jaringan mesenkimal. Ya. Ada pertanyaan untuk adaptasi sebelum kita lanjut ke jejak sel? Nah, kita lanjutkan ya, masih banyak ini jejak sel. Terjadi ketika batas-batas dari respon adaptif pada stimulus terlewati ya, bisa seperti saya bilang tadi bisa reversible, bisa irreversible ya. Hampir semua jejak organ dimulai dengan perubahan struktural atau molekuler dalam selnya. Penyebab jejak sel apa? Yang pertama adalah hipoksia ya, yang mempengaruhi respiratory aerobik dan penurunan kemampuan pembentukan ATP ya. Nah, hipoksia akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan iskemia, akan menyebabkan infak ya. Kemudian ada oksigenisasi inadekuat ya pada pasien-pasien gagal jantung. Kemudian hilangnya kemampuan kapasitas dari pengangkutan O2, misalnya pada kasus-kasus anemia atau keracunan gas CO ya. Bisa juga faktor fisik yaitu trauma, panas, dingin ya, radiasi, rejatan listrik. Kemudian bahan-bahan kimia atau obat-obatan, racun, polutan, kimia, ya, alkohol, narkoba, dan lain-lain. Agen-agen infeksi seperti bakteri, fungi, parasit juga bisa menyebabkan terjadinya jejak sel. Begitu juga reaksi imunologi seperti hipersensitivitas, ya, kelainan genetik, sickle cell anemia, hemofilia, ketidakseimbangan nutrisi, semuanya bisa menyebabkan jejak sel. Makanya saya bilang tadi bahwa sebetulnya yang menjadi dasar adalah ketidakseimbangan tadi, hemostasis yang menjadi dasar terjadinya suatu penyakit tertentu. Nah, mekanismenya banyak, ada 7 macam, yaitu mekanisme biokimia, ya, mekanisme intraseluler, terjadi depresi dari ATP, adenosine trifosfat, kerusakan mitokondria, ya, pemasukan dan hilangnya hemostasis kalsium intraseluler. Jadi adanya kalsium intraseluler nanti kita lihat ya prosesnya bisa menyebabkan jejak sel ya. Kemudian akumulasi oksigen radikal bebas ya. Terjadinya defek pada permeabilitas membran plasma. Mekanisme biokimia yang pertama itu bertanggung jawab sangat kompleks ya. Tetapi ada prinsip-prinsip yang kalian harus tahu bahwa respon terhadap stimulus jejas yang tergantung pada tipe jejasnya ya. Berapa lama sih jejas itu mengenai sel tersebut. Kemudian derajat berat ringannya suatu jejas ya. Kemudian konsekuensi jejas itu juga tergantung pada tipe, keadaan dan kemampuan adaptasi dari selnya ya. Nah, dan jejak sel juga merupakan akibat abnormalitas dari satu atau lebih komponen seluler esensial. Jadi jejak sel itu bukan hanya satu saja proses yang menyebabkannya, bisa merupakan gabungan dari satu atau lebih komponen seluler ya. Nah, target dari jejak sel misalnya respiratory aerobik ya. Contohnya pada kasus-kasus keracunan atau iskemia. Nah, kemudian kalau toksin dan bakteri itu dia targetnya adalah integritas membran selnya ya. Kalau alkohol disintesa proteinnya ya. Nah, kemudian kalau radiasi dia merusak integritas genetik. Jadi masing-masing dari jejas itu mempunyai target sendiri-sendiri apa yang dia akan rusak ya. Ini contohnya di lokasi seluler dan biokimia dari kerusakan di dalam sel akibat jejas. Jadi apabila ada stimulus dari injury,
itu akan mempengaruhi empat hal pokok ini, ya, yaitu ROS, reaktif oksigen spesies atau radikal bebas, ya. Kemudian peningkatan dari intraseluler kalsium, kemudian kerusakan membran dan penurunan ATP. Di mana radikal bebas dan peningkatan kalsium intraseluler itu targetnya adalah merusak, ya, protein, ya, merusak DNA. Makanya kalau orang-orang yang kepengen awet muda biasanya supaya DNA-nya bagus dia melakukan memakan antioksidan, ya. Nah, ini adalah peran dari radikal bebas. Kemudian yang mengenai kerusakan membran, ini dia bisa bekerja pada plasma membrannya. Jadi membran sel yang paling luar tadi, ya, yang menyebabkan kehilangan selulernya, ya. Kemudian bisa juga dia merusak lisosom, sehingga terjadi digesti dari enzimatik komponen seluler. Bisa juga dia merusak mitokondria yang akan menyebabkan kematian sel. Kenapa? Karena kita tahu mitokondria adalah salah satu organela yang berfungsi pada menghasilkan ATP atau energi, ya. Nah, kalau ATP-nya rusak, mitokondrianya rusak, maka ATP-nya tuh jumlah ATP-nya juga akan menurun, ya. Jadi selain injury stimulus ini bisa langsung menyebabkan ATP yang menurun, mitokondria juga yang berkurang juga yang rusak juga akan menyebabkan ATP yang menurun, sehingga kehilangan fungsi seluler, ya. Nah, kemudian yang mekanisme kedua adalah depresi ATP. Jadi ATP ini sangat penting, ya, bagi tubuh kita. Kenapa? Karena kalau ATP ini kurang, ya, hanya 5-10% saja diproduksi, dia akan memberikan efek seluler yang sangat berarti, ya. Di mana biasanya mitokondria ini dipengaruhi oleh proses iskemik dari gangguan dari pembuluh darah yang menyebabkan mitokondria jumlahnya menurun, terjadi penurunan fosforilasi oksidatif, ya, ATP-nya jadi turun, kemudian mengganggu sistem pompa natrium, ya. Nah, pompa natrium yang turun ini akan menyebabkan terjadinya influx dari kalsium, ya, H2O2 dan natrium yang meningkat ke dalam sel, ya. Juga akan mengeluarkan kalium dari sel, sehingga terjadi retikulum endoplasma yang membengkak, ya. Sel akan membengkak. Kemudian terjadi bleb, ya, bleb dari vakul-vakul. Kemudian terjadi hilangnya mikrofili. Dan ATP yang menurun juga akan menyebabkan terjadinya glikolisis anaerobik yang meningkat, sehingga turunnya produksi glikogen, terjadi penurunan pH. Nah, penurunan pH ini akan menyebabkan clumping dari nuklear kromatin. Jadi nanti kalau kalian pada kasus-kasus keganasan itu ada deskripsi, kadang-kadang dikatakan bahwa kromatinnya kasar. Itu clumping, ya. Sebetulnya itu karena terjadinya penurunan pH. Sebelumnya akibat ya penurunan ATP ini. Jadi pada keganasan itu juga akan terjadi, ya, clumping dari kromatin. Nah, kemudian efek-efek lain misalnya mengganggu detachment dari ribosom sehingga penurunan sintesis protein yang menyebabkan lipid deposisi. Nah, ini pada fatty changes nanti kalian lihat, ya, contohnya itu bisa terjadi seperti ini, ya, penurunan sintesis, jadi menyebabkan
terjadinya deposisi dari lipid. Kemudian yang ketiga adalah kerusakan mitokondria. Mitokondria itu dapat dirusak karena peningkatan ini tadi ya, sudah terlalu sensitif. Peningkatan sitosolik kalsium ya, uraian fosfolipid melalui fosfolipase A2. Nanti kalian baca ini sehingga mitokondria ini mengakibatkan formasi dari high ducted channel ya, sehingga disebut transisi permeabilitas mitokondria dalam membran mitokondrianya. Nah, jadi apabila ada mitokondria injury, terjadi peningkatan sitosolik kalsium, oxidative stress, lipid oksidatif, dia menurunnya fluksi ATP, sehingga terjadi keluar ya sitokrom C-nya yang untuk proses apoptosis itu menjadi keluar dari mitokondria. Kemudian hidrogen juga akan keluar ya, sehingga terjadi mitokondria permeability transition. Kemudian pemasukan influx dari influx dan kehilangan hemostasis kalsium. Jadi seperti kita tahu tadi bahwa iskemia dan toksin dapat menyebabkan peningkatan awal dari konsentrasi kalsium sitosolik, sehingga peningkatan kalsium ini akan terus-menerus dan menyebabkan peningkatan non-spesifik permeabilitas membran. Juga dapat kalsium yang meningkat di intraseluler akan mengaktifkan enzim-enzim yang merusak seluler. Nah, ini ada gambarnya. Jadi kalau kalsium yang dari ekstraseluler ini masuk ke dalam, karena ada agen-agen injury, dia akan masuk ke dalam sel. Jadi ini sel ya, ini sel, ini luar sel, ini dalam sel. Nah, jadi dia kalsiumnya masuk ke dalam sel. Nah, kemudian karena ada gangguan juga, retikulum endoplasmik juga meningkatkan kalsium, mitokondria juga meningkatkan kalsium seperti proses tadi, maka proses ketiga ini akan menyebabkan produksi dari enzim-enzim ya. Nah, sekarang tergantung enzim-enzim apa yang meningkat. Kalau dia enzimnya endonuklease, maka yang akan terjadi adalah kerusakan dari kromatin intinya. Kalau dia protease, dia akan merusak membran. Nah, dan protein sitoskeletal ya. Sehingga kalau fosfolipase juga akan menurunkan fosfolipid, dan kita tahu fosfolipid adalah komponen penyusun membran sel, maka akan terjadi kerusakan dari membran selnya. Makanya nanti pada sel-sel yang mengalami nekrosis, kalian akan lihat atau pada kasus-kasus keganasan, kalian akan melihat bahwa membran selnya itu tidak mulus lagi, sudah irregular. Nah, itu salah satu sebab dari proses ini ya, adanya enzim-enzim ini. Kemudian kalau ATPase yang diserang akan terjadi penurunan ATP. Nah, kemudian akumulasi dari oksigen radikal bebas. Jadi radikal bebas adalah molekul yang sangat reaktif yang tidak stabil ya. Dia dapat berinteraksi dengan protein, lipid, dan karbohidrat. Jadi apabila ada inflamasi, radiasi, bisa oksigen toxicity, chemical, dan lain-lain, dia akan menyebabkan sel itu mengeluarkan radikal bebas ya. Radikal bebas itu akan menyebabkan terjadinya fragmentasi dari DNA ya. Kemudian proteinnya juga akan terfragmentasi. Makanya kita sehari-hari kadang-kadang untuk mencegah terjadinya proses radikal bebas ini, kita meminum obat-obat antioksidan. Contohnya vitamin E, vitamin A, beta karotin ya, supaya bisa menjaga stabilitas dari sel-sel itu ya. Jadi ini yang kenapa jawabannya kita sekarang ayo udah makan vitamin E, makan vitamin A ya, jadi supaya kita bisa menjaga agar DNA-nya tetap bagus ya, selnya tetap bagus, membran selnya yang ini yang
udah irregular ini menjadi baik kembali ya. Kemudian defek pada permeabilitas membran. Jadi ini membran sel ya, ini membran. Jadi dia biasanya toksin ya, virus, kemudian agen fisik kimiawi bisa mempengaruhi permeabilitas ya. Dengan cara apa? Dengan cara mempengaruhi osmolaritas ya. Osmolaritasnya, kemudian terjadinya enzim enzimatik yang seperti tadi yang sudah dijelaskan, dia akan menyebabkan juga membran sel, kerusakan membran sel ya. Kemudian aktivitas membran membran dari organela ya. Jadi sama saja, jadi berkaitan dengan ini ya, peningkatan kalsium ini bisa menyebabkan macam-macam ini sehingga terjadinya membran, kerusakan membran. Nah, nanti ini macam-macam, jadi ini normal sel, ini yang sel-sel injury ya, kalau walaupun dia bengkak, clamping, tapi kalau dia masih bagus bisa terjadi sel normal kembali ya. Nah, tetapi kalau yang irreversible, dia sudah rusak, semakin berat, maka akan terjadi nekrosis. Nanti yang ini akan dijelaskan Dr. Citra ya, proses biomolekulernya. Jika yang reversible, itu perubahannya dapat kembali ya. Misalnya contohnya adalah hydrophobic changes atau vakuolar degenerasi, ada degenerasi lemak ya, fatty change. Ini nanti kita bisa lihat ya praktikumnya. Nah, akibat apa sih? Akibat katabolisme dari lisosomal ya, hipertrofi dari smooth endospasmic reticulum, perubahan mitokondria, ini seperti yang tadi, ini dibaca saja banyak ya sebab-sebabnya, ini ada di buku Robin, kalian bisa baca. Kemudian akumulasi intraseluler, jadi sel itu dapat mengakumulasi sejumlah substansi tertentu ya. Jadi substansi endogen normal yang diproduksi normal atau meningkat, namun metabolismenya itu inadequat untuk mengeluarkan. Jadi dia misalnya kalau pada swelling, dia sebetulnya metabolisme itu bisa ngeluarinnya ya, seperti pada air ya, protein, karbohidrat dan lipid. Juga ada substansi endogen normal yang dan abnormal akibat kelainan genetik atau penyakit defek metabolisme, misalnya pada lysosomal storage disease ya, pada glycogen storage disease. Nah, itu sebetulnya adalah substansi endogen yang normal dan abnormal ya, karena kelainan genetik. Bisa juga substansinya itu eksogen abnormal yang terakumulasi karena hilangnya kemampuan sel untuk mengeluarkan substansi tersebut ya. Contoh-contohnya ada nanti akumulasi intraseluler ini bisa lipid ya, bisa kolesterol, bisa protein, bisa perubahan hialin atau hialin change, bisa glikogen dan pigmen ya. Nah, ini contohnya pembengkakan sel atau cellular swelling ya. Jadi kalau ini ginjal normal, ini adalah tubulus ginjal ya, normal. Nah, kalau kita lihat epitelnya bagus dia, berupa epitel koboid ya, intinya bulat, bagus sekali. Nah, kalau terjadi injury, early injury, kalian lihat nih, membran selnya menjadi tidak rata lagi ya, irregular. Nah, prosesnya tadi yang sudah saya jelaskan panjang lebar tadi ya. Jadi dia terjadi mungkin karena enzimnya ada protease, jadi sehingga membran intinya jadi irregular. Nah, tetapi ini bisa kalau hemostasisnya bisa tercapai, ini bisa balik lagi ke yang normal. Nah, tetapi kalau sudah seperti ini nekrosis ya, kalau kalian lihat nekrosis membran selnya itu sudah nggak jelas lagi, intinya sudah hilang ya. Nah, ini sudah nekrosis. Kalau udah nekrosis ini udah nggak bisa lagi balik lagi seperti normal ya. Ini contohnya lipid ya, degenerasi lipid pada fatty changes. Nanti kita bisa lihat ini. Jadi ini adalah hepar ya, ada perlembakan hati. Jadi kita akan lihat adanya globul-globul lipid di dalam sel-sel hepatosit. Nanti ada dua macam. Ada yang kalau yang vakulipid besar, ada yang kecil. Kalau yang lipidnya besar namanya makrovesikuler. Kalau yang kecil namanya mikrovesikuler ya, nanti kita lihat ya.
Kemudian kolesterol. Kalau ada kolesterol, kita bisa lihat sel-sel santoma ya. Ini sel santoma yang selnya poligonal ini sel santom semua. Intinya bulat ya, kecil, sitoplasmanya tuh foamy, seperti busa-busa gitu ya, foamy ya, bervakul. Makanya disebut foamy. Protein. Nah, ini protein pada kasus-kasus amiloidosis ya. Nah, makanya ini amiloidosis. Kemudian ada Russell bodies yang dihasilkan oleh sel plasma ya. Ini merupakan imunoglobulin. Ini juga adalah suatu proses akumulasi dari hialin. Akumulasi protein. Nah, ini untuk perubahan hialin nanti kita bisa lihat ini biasanya pada pyelonefritis. Ini ginjal ya, struktur ginjal, ini tumulus ginjal. Nah, kita bisa lihat ini adalah hialin ya, perubahan hialin. Di dalam lumennya ada massa Amorf merah-merah ini adalah deposisi dari hialin. Ya. Nanti kita bisa lihat ini sebetulnya kalau bisa praktikum kalian bisa lihat preparatnya ya. Tapi nanti kita lihat foto-fotonya aja ya. Ini adalah Mallory bodies ya, yang pada alkoholik hepatitis ya. Kemudian ini glycogen storage disease. Jadi ada akumulasi glikogen ya. Mungkin ada pertanyaan, Dok, kok mirip ya kayak santoma? Enggak ya, ini adalah sel-sel hepatosit. Nah, ini sel-sel hepatosit, tapi di dalamnya itu kenapa dia putih-putih? Ini karena ada deposit glikogen. Sebetulnya kita harus mendetek dia, memastikan apakah ini glikogen. Biasanya kita lakukan pulasan. Kalau di PA itu menggunakan pulasan histokimia pas ya. Jadi kita lihat oh ini memang glikogen. Kita buktikan bahwa ini glikogen ya. Jadi ada pewarnaan untuk mendeteknya ya. Kemudian pigmen ya, hemosiderin. Nah, ini pigmen hemosiderin yang coklat-coklat ini. Nah, untuk memastikannya apakah memang ini hemosiderin, ada juga cara untuk mendeteknya ya. Dengan pewarnaan Prussian blue. Jadi kalau histokimianya diwarnai, kita warnai dengan pewarnaan histokimia, maka yang deposit pigmen ini yang tadinya coklat-coklat ini bisa dipastikan bahwa ini memang hemosiderin ya. Dengan pulasan Prussian blue, dia akan berubah menjadi biru-biru ya. Menjadi biru-biru. Saya kira ini slide terakhir mungkin ya. Oh, masih ada cellular aging. Cellular aging ya yang kalian harus tahu bahwa pengaruh dari gangguan lingkungan ya atau metabolisme insult akibat tadi ya radikal bebas. Kemudian ada penurunan telomer ya. Penurunan telomer yang menyebabkan penurunannya replikasi sehingga hilangnya sel yang menyebabkan cellular aging. Kemudian ada cellular aging juga akibat abnormal dari hemostasis protein. Sehingga terjadi penurunan protein dan kerusakan protein yang menyebabkan penurunan fungsi dari sel. Ya, jadi sebetulnya cellular aging itu adalah komunikasi dari sini. Ya. Nah, makanya orang sekarang lagi berusaha nih kayak gimana supaya DNA repair-nya tetap, protein hemostasisnya tetap, sehingga bisa kelihatan awet muda ya, tidak terjadi cellular aging. Ya. Makanya mungkin nanti ada orang-orang tertentu yang kelihatan lebih muda dari umurnya ya karena dia bermain di sini tergantung apa yang dilakukannya ya. Nah ini ya, jadi ini adalah kromosom ya.
Kalau yang normal, nah telomers itu di pinggir-pinggir ini. Jadi telomers ini memendek, ya. Makanya dia terjadi cellular aging, ya. Saya kira misalnya ini deh terakhir. Terima kasih. Nah, inilah PA ya. Ini adalah usus ya, usus. Kadang-kadang kita bisa menemukan yang aneh-aneh di dalam PA ya. Kemudian ini adalah epitel, hiperplasi dari epitel kayak gajah ya. Nah, ini dari endometrium kayak dinosaurus ya. Seperti itulah PA ya, penuh misteri ya. Saya kira mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Wakilnya aja mungkin, kalau nggak ada ya alhamdulillah ya. Ini masih ada yang nggak aktif ya videonya. Alfiah, apa nih? Kelas Alfa 4, nggak kelihatan orangnya. Semua hadir, ketua kelompoknya. Tolong nanti di chat ya, daftar hadirnya. Saya mau bikin foto dulu. Ini cuma 218 orang. Tadi pada Dr. Krisna 225. Diaktifkan semua, saya mau ambil ininya, saya mau screenshot ini. Nggak ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Raja dari Beta. Saya mau bertanya, Dok. Setahu saya kan ada jaringan yang dia nggak bisa membelah, Dok, selnya. Setahu saya contohnya itu otot jantung, Dok. Kan kalau otot jantung kan dia bisa mengalami hipertrofi, Dok. Apakah dia juga bisa mengalami hiperplasi, Dok? Dan apakah juga jaringan seperti saraf yang juga setahu saya juga sulit untuk beregenerasi, apakah dia juga bisa mengalami adaptasi seperti hipertrofi atau hiperplasi, Dok? Terima kasih, Dok, sebelumnya. Kalau sel-sel yang bersifat permanen itu biasanya dia tidak bisa hiperplasi ya, tidak hiperplasi biasanya ya. Jadi dia kalau untuk jejasnya dia akan hipertrofi saja. Tetapi kalau karena kasus-kasus pada malignansi bisa terjadi hiperplasi ya, karena proses-proses malignansi tetap bisa ya. Tapi kalau di jantung biasanya dia kebanyakan hipertrofi ya. Nah, di otak juga kalau tumor-tumor itu menjadi karena faktor pertumbuhannya tidak bisa dikendalikan ya, bisa besar. Jadi banyak itu karena pengaruh hiperplasi. Nah, tapi hiperplasi yang di sini adalah dia hanya jejas ya. Nah, kalau udah anaplasia prosesnya dia membanyaknya karena faktor pertumbuhan yang tidak uncontrol gitu. Jadi dia bisa juga bertambah banyak hiperplasi ya. Baik, Dok, terima kasih. Saya kira saya itu dulu ya, screenshot dulu mukanya dong. Mana mukanya ini? Pada nggak ada kepalanya doang, ada jambul. Ya, satu ya. Oke. Satu. Mana masih ada yang mati? Oke. Farina mana? Farina. Farina tuh ada tembok doang. Oke. Tiga. Empat. Handining Alfa 50 kosong. Nggak ada ini, kemana orangnya?
Handinding, alfa 50. Iya, Dok. Nabila Azahra. Kok gelap-gelap amat sih? Di kosan apa? Nggak punya lampu. Prinseka mana tuh? Gelap banget kamu. Nggak ada lampu. Kuliahnya sambil tidur? Enggak, Dok. Kamera laptopnya kayaknya, Dok. Oh, oke. Alexander, alfa 55. Iya, Dok. Ada, Dok. Kamu ini sudah suruh hidupin. Sudah nyala, Dok, dari tadi. Kalau nyala nggak hitam dong. Oke. Saya kira kalau nggak ada pertanyaan boleh nanti via WA atau email saya tulis aja ya kali. Email saya boleh nanti kalau ada pertanyaan. Itu email saya, atau bisa bikin pertanyaan di sana ya kalau ada pertanyaan. Saya kira cukup sekian ya dari saya. Nanti kalian bisa istirahat dulu barangkali sebentar, 10 menit sebelum dokter Citra masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya.